Pinandita Kota Mataram menggelar konferensi pers terkait polemik pelaksanaan Lokasaba ketiga Pinandita Pesanggerahan Nusantara, PSN, Koordinator Daerah, Korda, Kota Mataram yang membantah beberapa pernyataan yang muncul di sejumlah media online. Bantahan tersebut disampaikan lantaran munculnya berbagai isu di media sosial yang menganggap Lokasaba ketiga PSN Korda Kota Mataram tidak sah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lokasaba ketiga PSN Korda Kota Mataram digelar pada tanggal 28 Desember 2024 yang lalu, guna memilih kepemimpinan yang baru, yang dimana kepengurusan sebelumnya berakhir dengan masa bakti 2019 sampai dengan 2024, sehingga kemudian dilaksanakan Lokasaba ketiga. Sekretaris Panitia Pelaksana Lokasaba IJI PSN Korda Kota Mataram Pinandita Istri Ir Nurmetri menjelaskan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan ADART, tata tertib dan berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Jadi kami selaku panitia mengusulkan usulan dari kandidat atau calon ketua PSN Korda Mataram kepada ketua sidang itu berdasarkan usulan surat dari Korlap tertanggal 22 Desember 2024 karena kami mengadakan pertemuan dan roadshow. Jadi masukan itu akhirnya ada 2 calon dari Korlap. Ada 2 calon yang diusulkan, yaitu pertama Pinandita Gede Ketut Susilo, kemudian yang kedua Pinandita Gede Ketut Sante. Jadi itu calonnya, kami tidak mempunyai intervensi, kami usulkan langsung ke ketua sidang melalui surat juga. Jadi melalui surat yang ditujukan kepada ketua sidang yang bertanda tangan panitia dan melampirkan usulan dari Korlap yang ditandatangani oleh Korlap. Jadi semua Korlap bertanda tangan di surat itu bahwa mencalonkan 2 orang. Nah, kemudian setelah kami mengajukan kepada ketua sidang, jadi ketua sidang memanggil satu persatu calon ketua. Ya, calon ketua dipanggil satu persatu. Yang pertama Pinandita Gede Ketut Susilo SPD, bahwa beliau bersedia dan siap untuk dicalonkan. Kemudian calon yang kedua yaitu Pinandita Gede Ketut Sante, beliau mengundurkan diri karena merasa belum siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada calon tunggal. Berarti calon tunggal Pinandita Gede Ketut Susilo untuk menjadi calon tunggal ketua terpilih. Calonnya Pinandita Istri Insinyur Nurmetri menceritakan bahwa pelaksanaan Lokasaba ketiga telah melalui proses yang panjang sesuai ADART. Di momen itu, juga berbagai perwakilan undangan hadir termasuk dari Korwil PSN NTB sebanyak 4 orang yang juga ikut mengawasi jalannya sidang. Sementara itu, Ketua Sidang Lokasaba ketiga PSN Korda Kota Mataram Pinandita Istri Desak Ayu Witari Dewi SAAA secara tegas membenarkan apa yang telah disampaikan oleh sekretaris panitia tersebut. Ia sangat menyesalkan pernyataan tersebut yang muncul di salah satu media online, terlebih lagi namanya tidak ingin disebutkan. Desak Ayu Witari Dewi mempertanyakan apakah seseorang tersebut anggota PSN atau bukan. Dikarenakan Lokasaba ketiga telah sesuai dengan prosedur sidang. Dijelaskan Ayu bahwa pada pelaksanaan Lokasaba, ada 2 calon yang diusulkan. Pinandita DS Ketut Susila dan Ketut Sante. 2 calon itu kemudian disahkan. Pimpinan sidang, baik itu ketua sidang sementara maupun ketua sidang tetap yang ditunjuk saat itu, yaitu saat pelaksanaan acara Lokasaba ketiga PSN Korda Kota Mataram yang berlangsung hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 yang bertempat di Sekretariat PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kapasitas saya adalah sebagai pimpinan sidang dan saya adalah merupakan salah satu anggota PSN Korda Kota Mataram periode 2019-2024. Dan pada saat itu saya ditunjuk oleh peserta dan juga ketua Korda Kota Mataram, PSN Korda Mataram untuk menjadi
pimpinan sidang saat itu. Dan menanggapi pada sore hari ini kami jumpa pers di sini adalah untuk mengklarifikasi. Ada berita yang beredar, mungkin sudah beredar, yang menyatakan bahwa logo sabu ketiga PSN Kota Mataram yang sudah dilaksanakan tidak sah. Dan mohon kepada para wartawan juga, ketika kami melihat pemberitaan itu ada indikasi, karena kalau pemberitaan itu kan sumbernya harus jelas. Kenapa saya katakan jelas? Karena di pemberitaan itu ada bahwa ada salah satu anggota PSN yang enggan disebutkan namanya, jadi tidak jelas untuk pemberitaan itu. Mohon kepada media, mungkin siapa yang berbicara jelas. Kalau saya sekarang jelas, nama saya Desa Ayu Tari Dewi MPDH selaku ketua sidang yang ditunjuk pada saat pelaksanaan logo sabu ketiga PSN Kota Mataram. Logo sabu ketiga PSN Kota Mataram sudah berjalan secara demokratis. Karena PSN adalah organisasi masyarakat ataupun ormas yang berbadan hukum, yang berbentuk kelompok. Maka dia mengatur kelompoknya yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau KTA. Nah, mereka yang tidak mempunyai KTA, kartu tanda anggota PSN Korda Kota Mataram, berarti bukan anggota dan tidak punya hak dalam mengintervensi. Jadi yang sudah disebutkan oleh panitia pelaksana bahwa anggota PSN Kota Mataram berjumlah 109 yang semuanya sudah memiliki KTA, kartu tanda anggota. Yang tidak memiliki kartu tanda anggota bukan anggota PSN Kota Mataram. Artinya jangan membuat narasi-narasi yang belum jelas, ujung pangkalnya tidak jelas. Saya berharap orang yang membuat itu silakan sebut namanya, atau datang ke tempat saya boleh, silakan diskusi. Nggak usah buat statement yang enggak. Ya, ini apa yang tadi disampaikan. Memiliki integritas yang tinggi serta spiritual yang tangguh. Itu daripada visi. Kemudian dilanjutkan dengan misi, meningkatkan kualitas pinandian dengan meningkatkan pengetahuan kepinandaan agar memiliki kemampuan yang handal, profesional, dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, seorang pinanida siap untuk ngayah, payah, dan layak. Intisari daripada program kami adalah pengabdian kepada masyarakat.